Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama ini. Udah siap memuji Tuhan? Saya undang untuk sama-sama bagi berdiri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan kita, buat Allah kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mulaikan pujian kembali dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke, sekali katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Kita mau siapkan diri kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bisa sampai hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau. Karena Engkau yang bersama-sama dengan kami, karena pertolongan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
melimpah bagiku anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Kalau Engkau berjanji menyertai kami, tidak ada alasan sebenarnya untuk kami takut. Lebih-lebih kami sadar penyertaan Tuhan memang bersyarat. Yang terutama kami harus taat. Kami harus mengajarkan firman-Mu. Kami harus tidak boleh bersandar kepada uang kami. Saat kami melakukan semuanya itu, janji-Mu akan digenapi untuk hidup kami. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, bahkan maha kuasa. Haleluya. Tidak ada satupun alasan untuk kami harus takut. Kami harus berani, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, seperti pahlawan. Haleluya. Bahkan seperti atlet yang tidak pernah menyerah, bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan atau apapun keadaan mereka, biarlah Engkau tolong. Kalau tidak bisa hari ini, mungkin sebentar sore. Kalau kami sebentar memeriksa firman Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh, boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus ya. Sore hari ini kita beribadah bersama-sama, di mana besok kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ya, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudara. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Para pejuang, ya, para pahlawan, saudara-saudara. Tugas kita apa? Sebagai bangsa Indonesia, kita mengisi kemerdekaan itu, betul, saudara-saudara. Rohani juga demikian, ya. Kalau kemerdekaan fisik, bangsa Indonesia yang memerdekakan banyak orang, ya, bukan satu orang, tapi secara rohani itu satu orang, hanya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, ya. Bukan hanya fisik, tapi rohani kita dibebaskan dari kematian kekal kepada hidup kekal. Dahsyat enggak, saudara-saudara? Luar biasa, ya. Nah, tugas kita sebagai orang percaya apa? Mengisi kemerdekaan itu. Ya, sebab itu Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Ya, jadi keselamatan itu seperti orang yang lahir baru. Lahir baru itu harus dikerjakan. Dan sore hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, yang ditulis sendiri oleh Paulus di dalam suratnya kepada sidang jemaat di Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13, ya. Coba kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat 12 dan 13. Dari ayat itu saya memberi judul sanggup di dalam Kristus. Filipi, surat Paulus kepada sidang jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Mari kita sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Akan kita baca sama-sama dan setelah selesai kita amenkan bersama-sama. Filipi 4 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kalau saya tanya, pernahkah harga barang itu turun? Harga barang-barang turun? Pernah? Mungkin pernah ya, 1-2 ya. Tapi kebanyakan harga barang itu terus naik dan terus naik, saudara-saudara. Ya. Nah, itu namanya dalam bahasa kerennya inflasi. Ya. Bahasa kerennya itu namanya inflasi, saudara-saudara. Ya. Nah, karena barang-barang naik, saudara-saudara, rumah sakit makin banyak. Ya, lebih-lebih rumah sakit jiwa, saudara-saudara. Karena memikirkan barang-barang naik, susah luar biasa. Ya, bahkan kalau kita perhatikan saat pandemi ini, ya, Indonesia juga mengalami resesi sebenarnya. Ya, cuma tidak digaung-gaungkan, saudara-saudara. Ya, sulit kerja, banyak PHK, itu resesi, itu tanda resesi, saudara-saudara. Ya, banyak yang, terjadi hal-hal yang macam-macam. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, karena uang Indonesia itu sudah terlalu tinggi, triliun itu 0,000 ya, lalu ada rencana 1.000 mau jadi 1 rupiah. Pernah dengar? Saudara-saudara, ya. Tapi kalau kita melihat di sini ayat yang ke-12, di sana dikatakan kekurangan tanpa frustasi. Itulah Paulus. Ya. Kelimpahan tanpa lupa diri atau sombong. Nah, pertanyaannya, di mana letak kekuatannya? Ayat 13 jawabnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Ya, jadi saudara-saudara, karena punya Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, kita nggak boleh lupa Kristus. Lupa? Ya, Kristus itu luar biasa. Ya, jangan sampai lupa. Yang lain boleh lupa, Kristus jangan lupa, saudara-saudara. Dia yang memerdekakan kita dari hukuman dosa kepada hidup yang kekal. Ya, itu yang penting. Bahkan hal-hal yang lain, ya, Dia memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Paulus bisa mengisi kemerdekaannya, ya, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, filsafat Stoa, saudara-saudara, mengatakan orang yang sempurna itu orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Ya, susah, senang, saudara-saudara, sakit, sehat, dia enggak terpengaruh. Ya, bagaimana dengan kita? Nah, dia bilang begini, saudara-saudara, gimana bisa demikian? Meditasi. Apa itu meditasi, saudara-saudara? Ya, meditasi itu menyatukan diri dengan alam semesta ini. Ya, mungkin meditasinya di hutan, di gunung dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengatakan kekuatannya adalah Tuhan. Ya, memang Tuhan nggak kelihatan, ya, tapi beranikah kita mengatakan pohon dengan akarnya bahwa akar itu tidak punya fungsi sama sekali? Sudah barang tentu enggak, ya kan? Akar itu menentukan pohon. Bisa tumbuh makin besar karena akar, bahkan sampai buahnya itu karena akar. Demikian juga kita. Ya. Kita bisa besar, kita bisa kuat, kita bisa tahan karena Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Ya, sekali lagi saudara-saudara, yang lain boleh lupa, tapi Tuhan harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, ya.
Tuhan bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ya, saudara-saudara, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Ya, salah satunya saudara-saudara menanggung segala kesukaran, kuat menanggung. Itulah Paulus, saudara-saudara. Dia keluar buah. Yang lain mungkin ya stres ini dan itu, saudara-saudara. Tapi Paulus tidak. Mau saudara-saudara tetap di dalam Kristus sebagai ranting, dia pokok anggur. Jangan keluar dari dia, saudara-saudara. Apapun keadaan kita. Ya, mari kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Belum buah yang lain. Ya, Paulus mengeluarkan buah banyak. Nah, sore hari ini kita akan memeriksa bukti praktis dari kesanggupan Paulus. Saya menemukan ada 3 hal, dan ini biarlah menjadi kesanggupan kita juga. Ya, aku sanggup di dalam dia, dalam segala perkara aku kuat. Ya, dunia ini tidak pernah sepi masalah, ya, tantangan ada terus menerus. Ya, tapi bersamakah kita dengan Kristus atau tidak? Itu yang jadi masalah. Ya, selama kita lepas dari Kristus seperti ranting yang lepas dari pokok anggur. Ya, dia tidak akan berbuah, dia akan kering dan dia akan dibuang orang. Mari kita lihat yang pertama di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak tercepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Tuhan Yesus, supaya juga hidup Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Wah, luar biasa ya. Berapa ayat itu kalau kita singkat, saudara-saudara. Paulus ini bukan orang yang jadi korban dengan keadaannya, ya, yang banyak masalah dan macam-macam, tapi justru dia menang dalam keadaan. Ya, dia menang atas keadaan. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7 di sana dikatakan dia sadar dia dari tanah. Apa artinya kalau dia dari tanah? Dia lemah. Ya, dia tidak berdaya sebenarnya, saudara-saudara. Tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara. Nah, ini semata-mata dari Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara baca dengan baik-baik, ya, semata-mata dari Tuhan. Ya, buktinya apa? Ayat 8 dan 9 mengatakan ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Dia sampai habis akal tapi dia nggak pernah putus asa, saudara-saudara. Ya, dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Ada Tuhan menjadi penghiburnya. Ya, dihempaskan namun tidak binasa. Ya, semua itu karena Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudara dia dipukuli 5 kali, setiap kali 50 kurang 1, saudara-saudara. Wah, banyak, saudara-saudara. Ya, mestinya mati, ya, tapi jelas dikatakan dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa, ya. Lalu ayat 10 sampai 12, dia sendiri susah, tapi dia bisa jadi berkat buat orang lain. Dia sendiri susah, tapi dia bisa jadi berkat buat orang lain. Ayat 12 khususnya. Ya, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara bisa? Di dalam Kristus bisa. Ya, kita harus ingat akan kasih Kristus. Saudara-saudara. Ya, dia sendiri susah, tapi dia memberi berkat buat orang lain. Ya, demikianlah maut giat di dalam diri kami, tapi hidup giat di dalam diri kamu. Dia sendiri susah, saudara-saudara, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, inilah orang yang lebih dari pemenang. Ya, Paulus itu orang biasa. Ya, kalau Paulus orang biasa, saudara dan saya juga pasti bisa, saudara-saudara. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara-saudara,
Dalam keadaan susah dia tetap hidup kudus, dalam tekanan yang berat. Ya, gampang orang gampang saudara-saudara, begitu ada tekanan dia berubah. Tapi Hananya, Misal dan Asara tidak. Ya, biar kami mati sekalipun kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan menyangkal kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, nah ini lebih dari pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mengingat kasih Kristus pasti kita bisa. Ya, sering kita pikir diri kita sendiri. Ya, orang Kristen banyak yang begitu, saudara-saudara. Dirinya sendiri. Sehingga dia nggak bisa mengisi kemerdekaan. Dia tidak bisa mengerjakan keselamatan. Ya, coba kita baca Ayub 13 ayat yang ke-15. Ayub 13 ayat 11. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Iya, ya, sayang terjemahan bahasa Indonesia ini kurang jelas. Yang benar sebenarnya begini, Ayub itu bertekad, saudara-saudara, biar Tuhan membunuhnya, dia mau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat keadaan Ayub, memang Tuhan kayaknya mau membunuh dia. Ya, dalam sehari hartanya habis. Dalam sehari itu juga anaknya mati semua. Istrinya meninggalkan dia. Ya, dia sakit habis-habisan. Lalu teman-temannya meninggalkan dia. Ya, dia pikir Tuhan mau membunuh dia. Tapi dia bilang, aku mau tetap percaya, aku mau tetap bertekad, bersandar kepada Tuhan. Wah, dahsyat saudara-saudara. Ya, Ayub tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ya, Ayub tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian ini saudara-saudara, orang-orang yang bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan nggak mau pengikutnya itu egois, saudara-saudara. Dalam kesulitan dia bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, kalau saudara ditanya apa bedanya termometer dengan termostat, saudara-saudara. Termometer dipengaruhi keadaan. Ya, kalau suhunya mulai panas, air raksa di dalam termometer itu mulai naik. Ya, tapi kalau udaranya dingin, termometer, ya, air raksa yang ada di termometer itu mulai turun. Ya, banyak orang Kristen yang sering dipengaruhi oleh keadaan. Ya, padahal orang Kristen itu harus mempengaruhi keadaan. Yang tidak baik menjadi baik. Ya, berapa banyak orang yang bisa demikian, saudara-saudara? Ya, sebetulnya dia harus jadi termostat yang ada di AC itu, saudara-saudara. Saudara mau dingin, ya dinaikkan. Ya, saudara mau sedang, ya sedang-sedang, saudara-saudara. Ya, mempengaruhi keadaan. Itu orang Kristen. Kalau saudara lihat Yusuf, susah nggak Yusuf? Dia nggak disenangi oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, dia mau dibunuh, dia difitnah. Ya, tapi akhirnya dia tetap jadi berkat buat keluarganya. Dia nggak dendam, dia nggak benci, saudara-saudara, luar biasa. Ya, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab justru dia menjadi berkat, saudara-saudara. Di dalam masa-masa yang sulit, bagaimana kita mempengaruhi keadaan atau dipengaruhi oleh keadaan? Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Fanny Crosby itu seorang buta, saudara. Tapi dia bisa menciptakan 60.000 lagu. Wow. Ya, Stevie Wonder, saudara-saudara, dia mengatakan justru saya cacat itu anugerah. Sama seperti Paulus, saudara-saudara. Dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Bukan hanya percaya itu kasih karunia, tapi penderita bagi dia itu kasih karunia, anugerah. Sebab itu saat dia ada di dalam penjara, saudara-saudara, dia bisa bikin surat. Coba dia nggak ada di penjara, dia nggak bisa bikin, ya, perjanjian baru itu paling banyak yang nulis Paulus. Rasul Yohanes itu ada di Pulau Patmos, pulau yang kering, pulau karang yang kering, nggak ada apa-apanya. Mungkin kita stres kalau ditaruh di sana, tapi dia
berjumpa dengan Tuhan. Justru dia menulis keadaan akhir zaman yang akan terjadi pada akhir zaman. Ya, jadi kuncinya apa? Di dalam Tuhan. Saudara nggak boleh lepaskan Tuhan. Apapun keadaannya, kita harus jadi berkat. Tuhan, apa yang harus aku buat? Ya, orang cacat, saudara-saudara. Tapi dia bisa bilang anugerah. Bagaimana dengan kita yang punya tubuh yang lengkap? Ya, saudara-saudara, Tuhan senang kalau kita bisa jadi berkat. Ya, Tuhan nggak mau pengikutnya itu egois. Tuhan sendiri jadi berkat. Ya, dia datang ke dalam dunia. Padahal dia yang punya dunia. Saudara-saudara, dia punya alam semesta ini. Ya, tapi dia lahir di kandang. Ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana kita sebagai anak-anaknya? Kalau kita mementingkan diri sendiri, kayaknya kita bukan anak-anak Tuhan. Nggak tahu anak siapa. Ya, bingung dengan dirinya sendiri. Ada orang, saudara, sakit pilek aja, kota Cirebon dengar semua, saudara-saudara. Sakit pilek. Kota Cirebon dengar semua. Ya, ada orang yang tanya, Om enggak pernah sakit? Ya pernah lah, cuma kalau saya datang melayani, saya enggak pernah ngomong, saya hari ini sakit. Kalau saya ngomong, bisa sebulan sekali saya ngomong, hari ini saya sakit, saudara juga enak. Pendeta kok sakit-sakitan, ya kan? Ya saya diam aja. Pernah saudara-saudara, ya, tapi saya enggak mikirkan diri sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita belajar saudara-saudara. Indonesia merdeka, kalau ada orang-orang yang memikirkan diri sendiri, para pejuang bisa sedih. Ya. Dalam WA saya lihat saudara-saudara, banyak yang masang bendera, ada satu yang enggak masang. Kebetulan lewat anggota veteran dengan pakaian seragamnya, dia bilang, kenapa enggak dipasang? Ya, tinggal masang bendera, saya ini pejuang. Anda belum mau jadi seperti saya, ya. Seorang pejuang itu dia nggak peduli harta, nggak peduli nyawa sekalipun, ya dia korbankan. Tinggal masang bendera. Kita juga, saudara-saudara. Tuhan yang ngasih modal, Tuhan yang memerdekakan kita. Kita tinggal ngisi kemerdekaan. Syaratnya, saudara-saudara, jangan egois. Ya, bilang sama kanannya, ya, meskipun nggak nyolek-nyolek, jangan egois. Ya, Tuhan nggak senang pengikutnya egois. Kristus nggak pernah egois, saudara-saudara. Mari kita lihat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya, ya. Dua ayat ini kalau disingkat, saudara-saudara, tidak lari dari kesulitan. Ya, Tuhan tidak pernah janji kita bebas dari kesulitan, tapi Tuhan janji menyertai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita baca Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi depannya ada, saudara-saudara. Apa di depannya? Dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu ada syaratnya, saudara-saudara. Kalau kita nyanyi Tuhan beserta, Tuhan ini, Tuhan itu, langsung otak. Ya, saya begitu, saudara. Langsung otak saya. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Ya. Kalau ini menginjil, mengajar. Kalau saudara menginjil, mengajar, Tuhan janji, Tuhan akan sertai saudara. Kalau saudara nggak pernah ngajar, nggak pernah nginjil, Tuhan sertai? Enggak. Ya, dalam Ibrani dikatakan, jangan kau bergantung kepada uang. Kalau engkau
tidak bergantung kepada uang, akulah yang akan memberikan kamu kecukupan, tidak kekurangan. Ya, saudara-saudara. Jadi penting, Tuhan akan mencukupkan kita kalau kita bersandar kepada uang, kita hamba uang, kita nggak mungkin disertai Tuhan. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu bersyarat, saudara-saudara. Jangan bukan begitu aja, lalu Tuhan sertai seenaknya, nggak mungkin. Ya, kembali saya ulang, saudara-saudara, waktu COVID-19 ada PSBB, saudara-saudara. Ada orang yang nyeletuk begini, Om, masukkan nomor rekeningnya gereja di WA supaya jemaat tahu. Kan ibadah nggak ada, sekian bulan, nggak ada kolekta. Dia bilang, gereja ini perlu biaya operasional, gereja ini ada biayanya. Ya, bukan nggak ada. Ya, kalau uangnya habis gimana? Saya bilang, keluarkan tabungan semua. Lah, oh lalu Om, apalagi saya, ya, saya bilang jemaat lagi susah, saya nggak mau bingungi jemaat. Nanti Tuhan yang memelihara kita. Betul, saudara-saudara. Ada orang datang, ya, saya nggak perlu sebut namanya, rupiahnya pokoknya jutaan. Padahal orang ini terkenal pelit. Ya, bukan orang gereja sini. Nanti saudara sangka siapa si ACBC, ya, pelit. Suruh urunan 50.000 aja nggak mau, saudara-saudara. Tapi dia bisa kirim uang. Luar biasa. Saya bilang sama istri saya, lihat Tuhan luar biasa. Ya, jadi saudara nggak perlu takut. Tapi jangan jadi hamba uang. Ya, Tuhan janji aku akan menyertai kamu, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nah sebagian orang Kristen, saudara-saudara, dia bikin kesulitan sendiri. Ya, misalnya mencuri, dia bikin kesulitan sendiri. Ya, kesulitan datang itu karena dia. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ada yang lari dari kesulitan, ada yang kesulitan itu datang dari dirinya sendiri. Ya, dulu di sini ada pengerja, saudara-saudara, dari Semarang. Ya, dia telepon sampai habis jutaan. Ya, saya marah sudah barang tentu. Ya, dulu kan telepon rumah kan, sampai jutaan. Ya, dia ketakutan, dia pulang, dia nggak bayar. Ya, saya lapor ke Pak Bekti, ya, pendeta di sana. Ya, nanti saya perhatikan katanya gitu. Apa artinya itu? Dia bikin kesulitan sendiri. Dia lari dari kesulitan karena dia bikin sendiri kesulitan. Nah, banyak orang Kristen yang demikian, saudara-saudara. Ya, kesulitan itu dibikin sendiri. Ya, rumah tangga sudah bagus-bagus, sudah baik. Ya, dia berbuat lagi. Sampai akhirnya bertengkar, tidak bisa diselesaikan karena sama kuatnya, saudara-saudara, sama egoisnya, akhirnya hancur berantakan. Hancur berantakan. Ya, saya sudah bilang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, jadi perpisahan dalam rumah tangga itu nggak ada yang untung, nggak ada yang menang sebenarnya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini buktinya, dan itu sering terjadi, saudara-saudara. Tapi diulang. Ya, sebab itu Galatia 5 ayat 1, kamu sudah dimerdekakan. Sebab itu jangan memperhambakan diri, jangan kena kuk perhambaan itu sekali lagi. Saya sering ngomong, saudara-saudara, orang buta aja tidak akan terantuk pada batu yang sama. Loh, kamu orang melek kok bolak-balik terantuk. Dalam rumah tangga soal itu aja, ada yang soal duit. Nggak ada yang lain. Bolak-balik soal duit. Ya, mari kita jadi bijak, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kalau soal COVID-19 ada PHK, ya memang itu keadaan. Tapi ini kesulitan itu dia cari sendiri, dia bikin sendiri. Ya, ada seorang raja, saudara-saudara, dia kepingin suasana yang damai itu gimana sih? Ya, dipanggillah 2 pelukis yang terkenal di daerah kerajaan itu. Yang satu melukis
tenang, damai. Yang satu lagi, saudara-saudara, membawa lukisannya juga, ya. Ada air terjun, ada badai, ya. Air terjunnya itu sampai batunya itu pecah, ya, nggak utuh lagi karena kena air bolak-balik. Ada badai, ya. Tapi di situ ada satu pohon, di dalam pohon itu ada burung yang bersarang. Dia tidur, dia tenang. Raja ini bilang, nah ini yang saya cocok. Di tengah badai, tadi dinyanyikan, di tengah kesulitan kita bisa tenang. Siapa saudara-saudara? Bersama dengan Tuhan. Ya, Paulus saudara-saudara, dia tidak lari dari kesulitan. Buktinya apa? Dia katakan, aku telah sampai garis akhir. Aku memelihara iman. Dia kerjakan, dia selesaikan satu unit kehidupannya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak pernah separuh-separuh, sebab itu dia bilang sudah selesai. Dengan kata lain, mari kita mau belajar setia. Ya, saya di sini juga bukan keenaan, saudara-saudara, tantangan banyak. Dulu saya mau kabur aja, ya, tapi Tuhan beri kekuatan, saudara-saudara. Ya, mau kabur tapi nggak jadi. Mari kita belajar. Kita mau belajar setia. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Damai di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai. Saudara bisa? Jaminannya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, Daniel. Ya, bukan hanya 1, 2 buktinya. Daniel, dia diancam, dimasukkan lubang singa, tapi dia bisa tetap berdoa 3 kali sehari. Saudara bisa tetap mencintai Tuhan, tetap setia, saudara-saudara. Ya, Tuhan bilang, aku memberikan damai. Damaiku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ya, dunia ini damainya kalau ada uang, kalau nggak ada, ya, saudara-saudara bergantung kepada keadaan. Ya, tapi Tuhan tidak. Ya, Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara-saudara. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, bersamalah dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, supaya kamu beroleh damai di dalam aku, saudara-saudara. Di luar aku, kamu mendapatkan damai yang tergantung kepada sikon. Ya, uangnya banyak, damai. Uangnya kurang, ngomel-ngomel. Ya, belum habis, saudara-saudara. Ada orang yang masih untung, tapi untungnya berkurang. Aduh, rugi hari ini. Padahal nggak rugi, saudara-saudara. Ya, tapi bersama dengan Tuhan luar biasa. Ya, tidak lari dari kesulitan. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, saudara-saudara. Ingat, Dia menyertai kita. Asal kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Itu penting, saudara-saudara. Ya, kuasa Tuhan akan menolong kita. Mari kita lihat yang ketiga, Galatia 2 ayat 10. Galatia 2 ayat yang ke-10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Iya, ya. Dalam keadaan yang sulit, penderitaan, ya, cenderung egois manusia, saudara-saudara. Cenderung memikirkan diri sendiri, tapi Paulus tidak, ya. Dia menderita buat Kristus, tapi dia ingat akan orang lain. Ya, kalau saudara perhatikan penderitaan Paulus itu ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29, banyak sekali, ya, tapi dia masih ingat orang lain. Saudara-saudara, ya, kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Ya, jadi dia tetap punya perhatian kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Susah, pikir diri sendiri. Ya. Saudara susah, masih ingatkah kepada orang lain?
Ya, nah sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, Tuhan nggak mau pengikutnya itu egois. Ya, Indonesia kalau egois semua, Indonesia nggak bisa maju, nggak bisa mengisi kemerdekaan ini. Indonesia akan hancur. Ya, Indonesia perlu saudara-saudara altruis, memperhatikan orang lain. Ya, lawan dari egois itu altruis, saudara, memperhatikan orang lain. Ya, rumah tangga mau bahagia, membangun rumah tangga, membangun pernikahan, itu juga harus membuang egois. Ya, rumah tangga hancur kenapa? Karena egois. Jadi egois itu musuh besar, harus kita buang. Ya, suaminya egois, istrinya egois, pecah rumah tangga, hancur. Ya, kadang-kadang cuma satu yang altruis, itu masih bisa bertahan. Diharapkan dua-dua saling. Ya, ini penting saudara-saudara. Kalau enggak, hancur. Indonesia juga begitu. Ya, gereja juga begitu. Egois ya hancur. Ya, Sokrates itu enggak mau murid yang egois. Sokrates. Apalagi Tuhan Yesus ya, waktu Sokrates itu memilih murid, ya, ujiannya enggak sulit. Dia punya kolam yang besar, jernih, ya. Murid itu, calon murid itu disuruh pergi ke situ, pergi ke sungai, ya, kolam itu. Lalu 1 jam kemudian dipanggil. Apa yang kamu lihat? Air yang jernih. Apa yang kamu lihat? Saya lihat diri saya sendiri. Ganteng kamu? Iya ganteng katanya. Tidak diterima saudara-saudara, karena dia lihat dirinya sendiri. Ya, yang lain saudara-saudara, iya saya lihat besar, saya lihat diri sendiri, tapi saya juga lihat ikan satu kecil. Dan orang ini diterima menjadi murid Sokrates. Dan ternyata terbukti saudara-saudara, orang yang demikian, orang yang dipakai, orang yang jadi berkat, murid yang handal dari Sokrates. Saya kasih tahu saudara-saudara, Tuhan juga demikian. Saudara egois nggak laku. Saudara egois, saudara tidak akan bisa membangun rohani saudara. Sebentar akan kabur, sebentar akan mogok. Aku ada perlu, aku ada ini, aku ada itu. Wah alasannya, nggak bisa maju. Ya, biji kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap biji, kata Yohanes 12 ayat 24. Kalau biji itu jatuh ke tanah dan mati, dia akan mengeluarkan satu kecambah. Kecambah itu jadi pohon, dan pohon itu akan mengeluarkan banyak buah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, mari bilang sama diri kita, aku enggak mau egois. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau memenangkan jiwa. Ya, saudara memenangkan jiwa juga saudara enggak bisa. Saudara egois. Ya, saudara harus korbankan dirimu. Ya, seperti Kristus mengorbankan segala galanya buat kita. Ya, mari kita belajar, saudara-saudara, untuk berkorban, untuk berbuat. Ya, kalau kita lihat saudara-saudara, Kristus saat kematian menjemput, ya, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia nggak lupa kepada orang lain. Dia tidak hanya ingat dirinya sendiri. Ya, minggu yang lalu disampaikan, ya, saudara-saudara, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat, saudara-saudara. Kalau mereka tahu itu juru selamat, nggak mereka bunuh kan? Memang mereka nggak tahu. Ya, ampunilah mereka. Saudara bisa berkata begitu? Ya, saudara-saudara, ingat akan orang lain, nggak ingat diri sendiri. Stefanus juga begitu, saudara-saudara. Ya, janganlah tanggungkan dosa itu kepada mereka. Ya, saudara-saudara, luar biasa. Mari kita belajar, ya, mengisi kemerdekaan. Intinya apa? Tidak boleh egois. Egois itu musuh terbesar. Ya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Egois itu, saudara-saudara, menimbulkan banyak kekacauan, banyak kejahatan.
Ya, kita mulai praktek dari rumah tangga kita. Jangan egois, ya. Di gereja jangan egois. Untuk bangsa ini juga jangan egois, ya. Sering orang bilang, bagaimana negara berbuat apa untuk saya diberi apa. Tapi mari kita balik, apa yang bisa saya kebuat untuk bangsaku, negeriku, ya. Sering kita bilang, Tuhan berbuatlah, Tuhan sudah banyak berbuat. Bisakah kita berkata, apa yang bisa aku buat untuk Engkau Tuhan? Apa yang bisa aku buat untuk Engkau? Ya, Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan pakai saudara di masa yang akan datang. Dan apa yang kita buat di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, saudara-saudara, saat saudara berbuat untuk Tuhan, saudara berkorban tenaga, waktu, harta, saudara akan makin cinta kerajaan sorga. Tuhan bilang, di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Ya, saudara berbuat untuk gereja, saudara akan cinta gereja. Dan saya yakin, saudara-saudara, masa depan gereja itu luar biasa, cemerlang. Enggak ada masa depan yang seperti gereja, dijamin cemerlang. Ya, sebab itu orang yang ngerti, dia berjuang untuk gereja, dia berbuat untuk gereja. Ya, gereja itu tubuh Tuhan, saudara-saudara. Ya, banyak berbuat, kelak kita akan menjadi orang besar di dalam kekekalan. Seperti presiden, dia angkat orang yang sudah kelihatan punya reputasi yang baik, integritas yang jelas. Ya, satu kali kelak kita akan bilang, Tuhan aku mau berbuat, sudah terlambat. Ya, karena gereja sudah dimuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara, waktunya sekarang. Gereja Tuhan menderita, mari kita berbuat apa yang kita bisa. Tuhan tidak minta lebih dari apa yang kita mampu. Ya, apa yang kita punya, saudara-saudara. Ya, kalau tidak, kita tidak akan membawa apa-apa. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang nggak bawa apa-apa. Ya, jadi ketiga hal itu cerita tentang tidak egois. Kesimpulannya begitu. Egois itu musuh terbesar. Saya ulang-ulang, saudara-saudara, supaya kita ngerti. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu lagu, Segala Perkara, Penolong yang Selalu Setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan bilang, kalau kamu berani memberikan nyawamu, justru kamu tidak akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan nyawa, justru kamu akan kehilangan nyawa. Saudara-saudara, ya, Abraham menyerahkan anaknya. Apa anaknya mati? Tidak. Demikian juga kita. Ya, kalau kita berani berkorban, kan kita berani kehilangannya, justru kita mendapat nyawa. Kita sering takut-takut, saudara-saudara. Padahal Alkitab menulis 365 jangan takut. Dengan kata lain, tiap hari kita tidak boleh takut. 365 kali kalau saudara cari dalam Alkitab ditulis jangan takut. Kenapa orang Kristen banyak takut, khususnya pandemi ini? Asal kita sudah mengikuti protokol kesehatan, lebihnya serahkan kepada Tuhan. Ya, saudara tahu, orang-orang umur panjang bukan karena olahraga banyak, makan yang bagus. Nomor 1 dikatakan karena hatinya gembira, penuh sukacita. Kedua, dia bisa istirahat, bisa tidur. Olahraga itu nomor 8. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sering kita takut, itu imun tubuh kita menjadi lemah. Saudara-saudara, mari kita belajar tidak takut mengorbankan diri kita, tidak takut melepaskan ego kita. Jangan saudara pertahankan. Saudara pertahankan justru timbul kekacauan, kata surat Yakobus. Timbul kejahatan. Kalau saudara berani, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini kembali. Penolong yang selalu setia. Selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita ulang, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, haleluya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami nggak mau egois, kami mau memperhatikan orang lain, kami mau setia. Haleluya. Kami mau selesaikan satu unit dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi berkat.
meskipun keadaan kami susah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat berkat yang boleh kami terima. Sungguh itu boleh menjadi kekuatan di mana hari-hari ini tantangan masalah datang dalam kehidupan kami. Kesulitan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tapi malam hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, boleh mendapatkan motivasi, semangat di dalam kami mengiring Engkau, dalam kami mengikuti Engkau Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus belajar melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau terus belajar menjadi terang, kami mau terus belajar menjadi garam, mempengaruhi setiap keadaan, menjadi dampak Tuhan. Terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus menghadapi masalah bersama-sama dengan Kau, maju terus bersama-sama dengan Kau. Kami yakin dan percaya kami bukan hanya mampu, bahkan kami akan menjadi lebih dari pemenang bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh beban yang berat, kami percaya Engkau yang akan menggantinya. Bukan hanya menjadi ringan, bahkan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang berkati kembali hamba-Mu. Engkau yang terus pakai Bapak Gembala, agar boleh terus menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Mendorong kami Tuhan, juga menjadi contoh teladan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami boleh terus belajar semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulannya, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduannya. Biarlah Engkau yang tolong, Engkau yang jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami bersyukur kami boleh kembali diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan Tuhan sebagian dari apa yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau memberikan dengan sukacita. Kami tahu ini semua untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kehendak-Mu, visi yang Kau berikan, boleh kami terus kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.